welcome back to my channel. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan beri like pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak teacher kelas 4-3. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Teacher harap anak-anak teacher dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bisa berkah dan bermanfaat. Pada video pembelajaran kali ini, anak-anak teacher akan dipandu oleh teacher Ulan. Semoga dengan tayangan pada video ini akan membantu anak-anak teacher memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Dengan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Mata pelajaran yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu ilmu pengetahuan alam dengan materi bagian dan fungsi telinga, cara kerja telinga, gangguan telinga, dan cara memelihara kesehatan telinga. Telinga. Manusia dan hewan memiliki telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi audiosonik dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau yang biasa kita sebut dengan hertz. Coba anak-anak teacher perhatikan bagian-bagian telinga pada video ini. Telinga itu terbagi atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Sekarang, mari kita bahas satu persatu bagian dari telinga. Yang pertama adalah telinga luar. Bagian dari telinga luar terdiri dari daun telinga. Daun telinga disusun oleh tulang rawan yang berfungsi menangkap gelombang suara dan melindungi telinga dari kotoran. Yang kedua pada bagian telinga luar adalah lubang telinga. Lubang telinga berfungsi menyalurkan bunyi sampai ke gendang telinga. Dan yang ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran berfungsi meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Yang kedua, kita akan membahas bagian telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga yang berfungsi menerima getaran yang ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, tulang pendengaran. Tulang pendengaran terbagi atas 3. Yang pertama, tulang martil. Yang kedua, tulang landasan. Dan yang ketiga, tulang sangurdi. Tulang pendengaran berfungsi menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Bagian ketiga dari telinga tengah yaitu saluran eustasius. Saluran ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Selanjutnya, kita akan membahas bagian telinga yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran.
Tiga saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita. Bagian kedua pada bagian telinga dalam adalah koklea atau yang biasa kita sebut rumah siput. Rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Yang ketiga dari bagian telinga dalam ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke pusat saraf atau yang biasa kita sebut ke bagian otak. Nah, setelah kita membahas bagian-bagian telinga, sekarang kita akan masuk membahas cara kerja telinga. Bunyi dapat kita dengar melalui proses sebagai berikut. Gelombang bunyi merambat ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan ke lubang telinga. Getaran yang masuk ke lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Dan selanjutnya getaran ini akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Pada tulang-tulang pendengaran akan diperbesar getaran yang selanjutnya disalurkan ke jendela oval. Getaran pada jendela oval diteruskan ke rumah siput sehingga cairan di dalam rumah siput ikut bergetar. Getaran ini kemudian ditangkap oleh sel-sel penerima rangsang. Rangsangan ini kemudian diteruskan melalui sel saraf menuju otak. Di dalam otak, rangsangan diolah dan diartikan sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan telinga. Telinga merupakan organ tubuh yang rawan sehingga dapat mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Contohnya, ada penyakit tuli dan ada congek. Tuli adalah ketidakmampuan untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh robeknya gendang telinga atau tersumbatnya ruang telinga dan rusaknya saraf pendengaran. Pada orang lanjut usia, tuli dapat disebabkan oleh gendang telinga yang kaku atau hubungan antar tulang pendengaran yang kurang baik. Yang kedua ada congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga dalam. Nah, materi yang terakhir kita akan membahas cara memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu kita jaga kesehatannya agar ia dapat berfungsi dengan baik atau kita dapat mendengarkan bunyi dengan baik. Cara merawat telinga adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan telinga perlahan-lahan dengan alat pembersih telinga. Yang kedua, menutup telinga jika mendengar suara yang keras karena suara yang keras dapat menyebabkan gendang telinga kita robek. Nah, bagaimana dengan video penjelasan teacher hari ini? Semoga anak-anak teacher sudah paham ya mengenai materi pelajaran kita. Teacher ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat soleh dan solehahnya teacher. Teacher akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.